Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Repa, Renungan Pagi GKJ Minomartani. Hari ini kita hendak menghayati perkataan Tuhan Yesus kelima di atas kayu salib. Marilah kita membaca Yohanes 19 ayat 28 dan 29 yang demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang terkasih, perkataan Yesus di atas kayu salib, "Aku haus," hanya kita temui dalam narasi Injil Yohanes. Oleh karena itu kita dapat menduga bahwa Yohanes memiliki tujuan tertentu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apa kira-kira maksud Yohanes ketika menambahkan keterangan bahwa Yesus haus? Saudara, membaca penjelasan para pakar kesehatan maupun definisi dalam ilmu faal atau biopsikologi, haus adalah respon fisiologis dari dalam tubuh manusia berupa keinginan untuk memenuhi kebutuhan cairan dalam tubuh, di mana hal itu dilakukan secara sadar. Dengan demikian, ketika rasa haus muncul tetapi tidak segera terpenuhi, maka tubuh akan mengalami gangguan. Saya memiliki pengalaman mendampingi seseorang yang sedang merasakan kehausan yang sangat. Saking hausnya, ia merasakan bahwa kerongkongannya seolah melekat antara bagian atas dan bawah. Leher serasa tercekik karena itu susah untuk bernafas. Tangannya gemetar dan meledak-ledak emosinya. Dengan amat sangat ia meminta air untuk mengobati rasa haus itu. Teranglah di sini bahwa rasa haus yang tidak diatasi dengan minum air sungguh menyengsarakan. Lalu bagaimana dengan Yesus kala itu yang mengatakan, "Aku haus"? Dalam ayat 28 ada keterangan bahwa ketika Yesus mengatakan "Aku haus", hal itu dilakukan sebagai bentuk penggenapan dari firman dalam Perjanjian Lama. Beberapa ahli mengatakan bahwa firman yang dimaksud adalah Mazmur 69 ayat 22 yang adalah sebuah mazmur ratapan. Isinya adalah jeritan hati seseorang ketika ia sedang mengalami kesesakan yang amat sangat. Kesesakan bukan karena kesalahannya sendiri, melainkan karena kejahatan orang lain. Sementara dalam ayat 29 ada keterangan sebatang hisop yang dipakai untuk mengunjukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam ke mulut Yesus untuk mengobati rasa hausnya. Hisop adalah sebuah benda yang tidak akan terlupakan bagi orang Yahudi. Hisop mengingatkan mereka akan darah anak domba Paskah yang membuat mereka terhindar dari peristiwa kematian. Melalui ayat 28 dan 29 ini, Yohanes mau menunjukkan, pertama, bahwa Yesus adalah sungguh manusia. Manusia yang dapat merasakan kehausan, manusia yang dapat merasakan penderitaan, bahkan penderitaan yang amat sangat, di mana kematian terasa begitu amat dekat. Berbeda dengan pemahaman sebagian orang pada waktu itu, yang mempercayai bahwa Yesus bukanlah manusia yang dapat menderita. Kedua, bahwa manusia Yesus yang tergantung di kayu salib, yang merasakan kehausan dan penderitaan yang sangat, sedang menempuh penderitaan
yang ditentukan oleh Allah, bukan penderitaan yang asal menderita atau menderita karena kesalahannya sendiri, melainkan penderitaan sebagai jalan Allah untuk menyelamatkan manusia. Yesus adalah anak domba Paskah yang menyelamatkan dunia dan manusia dari kematian kekal. Mengakhiri perenungan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak untuk menghayati sebuah lagu yang berjudul Remember Me dalam versi bahasa Indonesia. Di malam Tuhanku dikhianati, dipecahnya roti dan berkata, makanlah, ini tubuhku untukmu, minumlah, darah tercurah bagimu. Lakukanlah untuk mengenangku, pada malam Tuhanku diingkari, ia berdoa kepada Bapa, jauhkan